Sebelum saudara duduk, boleh berbicara dengan orang yang ada di kiri atau di kanan. Beritahu seperti ini, bulan ke-10 berkatmu akan berlimpah-limpah, kesehatanmu akan lebih baik, keuanganmu lebih baik, rumah tanggamu lebih baik. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ayo sama-sama nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, salam. Salam. Puji Tuhan, sangat senang bisa bersama saudara. Karena kalau ada perjumpaan dengan saudara, perjumpaan dengan jemaat, itu adalah merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan. Saudara-saudara, kepemimpinan atau pemimpin kerap kali menghadapi dilema kalau ada pergantian-pergantian. Apakah itu di gereja, di luar gereja, atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi Alkitab itu mengajarkan pada kita bahwa ada suksesi kepemimpinan. Ada perubahan atau pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan atau pemimpin sebaiknya dilakukan sebelum pemimpin itu meninggal dunia. Sebelum pemimpin itu jatuh sakit dan sebelum pemimpin itu tidak berdaya. Tapi fakta menunjukkan bahwa kepemimpinan seringkali berganti setelah pemimpinnya itu jatuh sakit. Harusnya metode ini enggak boleh ditiru oleh gereja. Gereja harus menjadi contoh dan teladan bagi dunia bahwa gereja itu melakukan perubahan-perubahan kepemimpinan tepat pada waktunya dan tidak menunggu pemimpinnya itu meninggal dunia. Kalau pemimpinnya meninggal dunia, itu akan menjadi masalah besar sebab akan banyak orang, akan banyak jemaat yang melakukan hal-hal yang memungkinkan melanggar kebenaran. Itu sebabnya acuan buat kita adalah pemimpin itu kalau sudah tiba waktunya harus sudah diganti. Kita baca Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Tapi saya hanya membaca satu ayat untuk kita bersama-sama ya. Bilangan 27 ayat 12
13-14. Oke, 3 ayat kita baca. Sama-sama kita baca ya. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Terus, 13. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Ayat yang 13, 14 terakhir. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka. Dengan air itu, itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Sampai di sini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di dunia ini sering kita belajar bahwa pemimpin itu yang pertama dilahirkan, yang kedua dibentuk. Katakan sama-sama dilahirkan. Jadi ada pandangan pemimpin itu memang sejak lahirnya udah jadi pemimpin. Kalau saudara waktu kanak-kanak suka ngajak anak-anak yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik atau tidak baik, itu modelnya. Itu salah satu cara melihatnya. Bahwa sebetulnya Anda punya kemampuan memimpin. Ya, saya waktu anak-anak di kampung itu agak nakal sedikit ya. Nakal. Jadi saya bisa kumpulkan anak-anak, meneriakin orang-orang yang lewat. Ayo saya kasih aba-aba, ayo teriakin, hui hui hui. Diteriakin, hui hui. Jadi aku ada bakat. Habis itu nanti saya kasih mereka permen. Itu. Jadi nampak itu. Apakah ada di antara saudara yang seperti itu mirip-mirip lah. Waktu anak-anak udah punya kebiasaan mengumpulkan orang dan mengarahkan orang. Jadi itu bisa. Jadi tanda bahwa Anda pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin itu dibentuk. Katakan sama-sama dibentuk. Dibentuk itu diarahkan, dilatih. Ya. Tetapi dari dua konsep ini jangan lupa bahwa harus ada masa peralihan kepemimpinan atau suksesi. Apakah orang itu dilahirkan atau apakah orang itu dibentuk? Harus tetap ada pergantian. Jangan ditunggu sampai meninggal dunia. Tepat pada waktunya harus diganti. Saya bersyukur di gereja kita sudah hampir 10 tahun tidak ada posisi atau jabatan-jabatan di gereja kita di GBI Rayon 4. Saya bersyukur, tetapi saya masih diberi kesempatan berkhotbah dari mimbar ke mimbar oleh pemimpin kita di gereja ini. Maka sebetulnya saya masih dipercaya, masih ditawarkan untuk beberapa hal untuk bisa saya tanggung jawabi. Tapi karena usia waktu itu 50 tahun lebih sesuai dengan kerinduan pemimpin kita, ya kita nurut aja. 13 tahun saya pegang pemuritan pengajaran, itu ada 6 departemen. Tapi setelah 10 tahun tidak menjabat apa-apa enggak juga masalah. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya. Jadi kalau kita diganti itu biasa. Kalau ada pergantian dan pergeseran itu juga normal. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat sekarang, Musa mengakhiri tugas. Teks ini memberitahu bahwa Musa itu berhenti jadi pemimpin. Berhenti membawa umat itu untuk meneruskan perjalanan ke tanah Kanaan. Dituliskan tadi dalam ayat 12, 13, 14 itu bahwa Musa hanya diperlihatkan tanah perjanjian. Tapi Musa tidak sampai di tanah perjanjian. Dia adalah pemimpin besar. Dia sudah melihat kebesaran Tuhan. Waktu ada di Mesir, dianiaya, disiksa,
ditekan hidup mereka. Dan Tuhan memberi kesempatan mereka untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa telah melihat keajaiban dengan tongkat. Tuhan berkata, Musa, angkat tongkatmu. Sehingga laut itu terbelah. Dia pemimpin yang hebat. Tetapi dia harus berhenti memimpin. Dia harus berhenti menunaikan tugasnya sebagai pemimpin. Kenapa? Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 dicatat. Musa melakukan kesalahan. Katakan sama-sama, melakukan kesalahan. Tongkat yang dia pegang, yang dipakai untuk membelah laut, tongkat yang sama. Waktu bangsa itu menuntut makanan yang enak seperti di Mesir, air yang berlimpah seperti di Mesir, itu juga menghentikan Musa. Tuhan berkata, Musa, angkatlah tongkatmu sehingga batu itu mengeluarkan air. Tapi Musa melakukan lebih dari apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia pukul batu itu. Waktu dia pukul, saudara, tongkat yang dipegang di Mesir membelah laut, dan tongkat itu juga menghentikan dia jadi pemimpin. Kenapa? Amarah itu menghentikan Musa. Musa itu marah, dia mengerjakan lebih. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap titah Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan berkata angkat tongkat, dia pukul tongkat, dia pukul batu. Ini kesalahan. Saudara, dicatat dalam Yakobus, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman kita semua, teman yang mendengarkan khotbah, dengarkan baik. Amarah, apapun alasannya, itu tidak bisa ditolerir di hadapan Tuhan. Karena amarah itu adalah pelanggaran. Amarah itu atau marah itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, apakah ada di antara saudara di sini yang suka marah-marah atau suka marah? Coba tanya kiri kanan, apa suka marah apa enggak? Di kota kami di Siantar ada seorang pendoa, dia bilang begini, Pak Robert, saya ini dulu waktu belum jadi sungguh-sungguh di gereja, saya suka sekali marah. Dia bilang pagi-pagi udah marah, kebetulan mereka harus memasak makanan ternak itu ya. Jadi bangun pagi udah ribut dia, mana korek api, mana parang. Tiap pagi, katakan tiap pagi. Lebih keras lagi tiap pagi. Tiap pagi. Tapi sekarang dia udah jadi pendoa, dia bilang saya udah jadi pendoa sekarang. Bangun pagi jam 5 saya doa sampai jam 6. Setelah jam 6 saya baru marah Pak. Jadi sebetulnya dia menutupi kelemahannya dengan kegiatan rohani. Ada yang seperti itu, rajin di gereja, rajin berdoa, tapi banyak orang gak cakapan sama dia. Itu namanya menutupi kelemahan dengan kegiatan rohani. Saya mau beritahu, kegiatan rohani tidak bisa membuat Anda jadi rohani. Tapi bertobat itu akan menjadikan Anda bertumbuh dalam kerohanian. Jadi kalau ada di sini yang gemar marah, berhentilah marah. Supaya amarah itu tidak menjadikan Anda berhenti atau di stop untuk menerima hal-hal yang lebih baik. Amin. Biasanya kalau ibu-ibu yang rajin, bersih, rapi, ini ada di area ini. Ya. Bersih, rajin dan rapi. Biasanya di sini dia punya kelemahan di sini. Itu sebabnya seisi rumahnya lebih berbahagia kalau ibu itu tidak di tempat. Sebab dengan 3 aspek ini, seisi rumahnya itu menderita. Itu menderita. Nanti susunan sepatu miring saja masalah. Susunan piringnya
Tidak teratur, masalah. Perhatikan baik, Bapak Ibu, kalau Anda punya konsep itu, nanti sampai tua. Sampai tua terus ini. Lalu ada orang berkata, Pak Robert, kita doakan yuk mama aku. Kenapa mamanya? Udah seperti kanak-kanak sekarang. Saya bilang tidak pernah ada orang tua seperti kanak-kanak. Itu kebiasaan buruk yang terus dihidupi. Rajin, bersih dan rapi itu boleh. Tapi ini tolong dikurangi. Supaya suami dan anak-anak tidak menderita dalam rumah Anda. Boleh tepuk tangan, gak apa-apa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Robert, apakah tidak tahu kalau Tuhan itu kita punya kelemahan? Justru karena kita punya kelemahan, maka tidak ada ayatnya di Alkitab ditulis boleh marah. Tidak ada. Apabila kamu marah. Apabila. Tapi banyak orang-orang Kristen kemudian menggantikan kata itu dengan boleh kok. Ada kok perintahnya. Tidak perlu ditulis di Alkitab. Karena memang kita bisa marah. Kalau ada ayatnya tambah marah lagi. Dan biasanya kalau manusia itu punya amarah, diberi batas waktu. Jangan sampai matahari terbenam. Lalu ada orang berkata, kalau gitu Pak setelah terbenam matahari bolehlah. Itu lebih panjang lagi. Karena semalam-malaman dia akan jadi marah sampai matahari terbenam. Ayo kita tinggalkan kebiasaan ini. Supaya kebiasaan buruk ini tidak menghentikan berkat terbaik atas pribadi, atas keluarga, dan atas hidup kita masing-masing. Tepuk tangan yang meriah. Oke, tepuk tangannya seperti tidak mengerti khotbahnya. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Apa yang kita belajar dari sini? Untuk segala sesuatu ada masanya. Musa masih terang penglihatannya, masih kuat. Tetapi kalau sudah tiba waktunya, kita harus berkata, ya Tuhan, saya harus siap. Oke? Jadi jangan sampai karena kita masih merasa mampu, oh saya masih bisa. Bisa atau tidak bisa bukan jadi ukuran. Kalau sudah tiba waktunya, kita tidak boleh marah. Di gereja juga sama. Ada suksesi. Ya. Jangan kita bunuh generasi. Jangan. Beri kesempatan yang mudah-mudah. Saya selalu berkata, harusnya gereja itu menjadi tambang emas. Tambang. Di mana generasi terbaik itu dicetak di gereja. Generasi terbaik dalam segala bidang untuk memenuhi kebutuhan di luar gereja. Mestinya gereja itu menjadi tambangnya. Amin. Kalau orang mau cari ekonom terbaik, harusnya ada di gereja. Kalau dunia mencari politisi terbaik, harusnya ada di gereja. Kalau dunia mencari guru yang terbaik, mestinya ada di gereja. Kalau dunia perlu musisi terbaik, mestinya itu ada di gereja. Jadi gereja harus menjadi tambang di mana gereja mencukupkan semua pemimpin-pemimpin bagi dunia. Ayo tepuk tangan yang meriah. Kenapa? Karena kita mengerti untuk segala sesuatu ada waktunya. Musa masih terang penglihatannya. Tuhan berkata, pandanglah. So, kalau pergi ke Israel dan berhenti di tempat Musa, dihentikan, nampak atau kelihatan tanah perjanjian. Musa hanya melihat. Tetapi Tuhan berkata,
Musa, setelah engkau melihatnya, engkau akan disatukan, dikumpulkan dengan saudara-saudaramu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kematian itu akan datang tepat pada waktunya. Tapi jangan mati dulu. Sebelum kita mengerjakan sesuatu. Harus ada karya. Musa telah berkarya walaupun dia melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahannya adalah amarahnya yang hebat. Dicatat dalam Alkitab, Musa itu hatinya lembut. Pertanyaannya, kenapa dia marah? Karena Musa itu terlalu capek. Katakan terlalu capek. Lebih keras lagi, terlalu capek. Makanya kalau ada tugas-tugas, banyak tugas, dibagi-bagi. Supaya Anda tidak emosi. Anda kalau udah capek, orang lembut pun bisa jadi kasar. Jadi tugasnya dibagi. Kalau ibu-ibu yang rajin itu tidak mau bagi tugas. Nanti kalau udah disapu anaknya, datang lagi dia dari belakang menyapu. Dipel sama anaknya, nanti dipel lagi sama dia. Akhirnya kecapean itu membuat dia ngamuk. Kerjanya ngamuk, gak ada apa-apa. Hanya masalah sepatu enggak lurus. Oke, di sini sih saya rasa enggak ada di sini. Tapi kalau ada ya bertobatlah. Ya, jangan sampai nanti Anda dihentikan Tuhan belum tiba waktunya. Tuhan bilang, karena kau udah umur 40 tahun, kerjamu marah-marah, udahlah 40 tahun diberhentikan Tuhan. Kita berdoa, jangan ada yang berhenti di usia yang masih muda. Kita doakan Anda panjang umur, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oke, perhatikan waktu Musa itu diganti atau diberhentikan. Musa itu legowo. Bahasa Jawa legowo. Musa itu rela dan tulus. Katakan legowo sama-sama. Legowo. Musa itu enggak protes. Musa enggak marah. Musa enggak pahit. Musa enggak lari dari Tuhan. Biasanya kalau ada orang enggak usah karena diberhentikan Tuhan. Pergeseran-pergeseran departemen aja di gereja masalah. Dia tidak rela orang lain meneruskan. Harusnya kita belajar dan gereja harus menjadi teladan dalam bagian ini. Kalau kita diganti harus legowo kita. Amin. Saya melatih banyak pengkhotbah. Kenapa saya latih pengkhotbah? Karena Alkitab itu menulis begini. Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Pengkhotbah sampai hari ini masih terlalu sedikit jumlahnya. Maka perlu kita lahirkan ribuan pengkhotbah. Untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita tidak perlu takut kalau banyak pengkhotbah maka porsi aku sedikit, jangan. Tadi malam itu ada anak muda yang sekolah STT. Saya tanya dia, apa tujuanmu sekolah pendeta? Atau sekolah STT? Jangan mimbar ini. Jangan di sini cita-citanya. Saya kuliah supaya nanti bisa menggulingkan pendeta. Jangan. Saya bilang mimbarmu seluruh dunia. Amin. Bukan ini. Itu ada kisah dua orang pendeta yang masih muda di sebuah gereja. Pendeta seniornya khotbah terus khotbah. Rundingan orang dua itu. Dia bilang, ini om gak pernah mau kasih kita kesempatan. Di rundingan mereka. Dan berbagi begini. Kalau om itu sakit, aku yang khotbah. Kalau om itu bepergian, kamu yang khotbah.
masing-masing mereka berdoa. Satu mendoakan pendeta jatuh sakit, satu lagi mendoakan pendeta bepergian. Oke, yang satu terjadi, pendetanya jatuh sakit. Katakan jatuh sakit. Akhirnya dia khotbah sesuai perjanjian mereka. Tapi tetap sama. Dia juga tidak memberi kesempatan sama temannya. Dan dia berdoa lebih keras lagi. Om itu sehat. Katakan pendeta sehat. Waktu pendeta itu sehat, dia bepergian. Si kawan itu dapat giliran. Tetap sama. Dia khotbah terus. Tidak memberi kesempatan kepada temannya ini. Saya mau beritahu saudara kepada kita. Apapun yang terjadi, bila pergeseran-pergeseran itu datang, kita mesti legowo. Amin. Jangan marah kita. Oh, saya orang lama. Tidak ada istilah orang lama dalam gereja. Saya lebih hebat. Apa hebatnya Anda rupanya? Ya, kalau Anda hebat bukan hanya di sini. Anda harus ada di Tiongkok. Anda harus ada di Soviet. Anda di Belanda. Tapi kalau masih di sini-sini saja, itu masih biasa saja. Katakan biasa saja. Tapi itu bisa dipakai untuk menggagalkan potensi yang muda itu untuk dipakai Tuhan. Kita mesti belajar ini. Musa itu legowo. Walaupun dia memimpin ribuan orang. Tak pernah ada di Alkitab seperti dia. Tapi dia legowo. Ya Tuhan. Ya, jadilah seperti yang kau kehendaki. Ya. Jadi kalau saudara digeser di perusahaan pun sama. Kalau Anda diganti, jangan ngamuk. Untuk segala sesuatu ada masanya. Belajarlah untuk melihat generasi di mana generasi yang muda itu bisa saja lebih banyak yang dia kerjakan. Dan lebih baik bisa terjadi ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini yang dikatakan Musa. Biarlah Tuhan mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin yang memimpin. Katakan sama-sama pemimpin yang memimpin. Ada pemimpin yang menghancurkan orang yang dipimpin. Tapi Musa berkata, Tuhan biarlah engkau mengangkat seorang pemimpin yang memimpin. Pemimpin yang memimpin adalah pemimpin yang mendorong orang yang dia pimpin menjadi pemimpin. Itu sebabnya ada istilah pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi kalau Anda dipercaya memimpin, haruslah menjadi pemimpin yang memimpin. Kota kami Pematang Siantar itu dikenal dengan 1000 ketua. Katakan 1000 ketua. Hebat sekali di kampung kami. Ketua marga, ketua parhobas. Ada ketua-ketuanya itu. Dulu saudara kalau mau jadi mandor di salah satu transportasi, itu ditikam dulu saudara. Tikam dulu orang itu baru dia mimpin di situ. Itu zaman dulu, sekarang enggak, kota kami udah bagus kok. Ya, itu zaman dulu. Tapi pemimpin itu tidak boleh menghancurkan orang yang dipimpinnya. Yang kedua adalah pemimpin yang berjalan bersama. Dia adalah pemimpin yang membagi hidupnya. Jadi pemimpin itu tidak boleh pelit. Amin. Salah satu kriteria menjadi pemimpin, dia harus dermawan terhadap orang yang dipimpinnya. Maka kita harus berkata tidak boleh pelit. Ya ucapkan sama-sama jangan pelit, 1, 2, 3. Tolong jangan ke depan, ke samping ngomongnya ya. Jangan pelit. Ayo beritahu sampingnya jangan pelit. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku.
Berjalan bersama adalah ciri pemimpin yang baik. Karena dia akan melihat bagaimana orang yang dia pimpin itu hidup. Dia akan melihat bagaimana orang yang dia pimpin itu menderita. Dan dia mencari solusi bagaimana orang yang dia pimpin itu waktu ada masalah-masalah. Yang ketiga adalah pemimpin yang jadi gembala. Katakan pemimpin jadi gembala. Tugas gembala itu salah satunya itu memberi makan. Kalau pemimpin Anda dipercaya pegang departemen, harus rajin-rajin kasih makan orang. Iya. Gereja ini bagus, enak loh. Bubar gereja ada makanan di bawah. Enak sekali. Jadi yang pegang departemen musik siapa yang pegang? Harus rajin. Bubar kebaktian ajak makan. Oh iya. Tapi kalau Anda mau dibayari, berhentilah jadi pemimpin. Itu pemimpin namanya. Kalau pemimpin itu menggembalakan. Amin. Saya mulai bertobat mulai muda itu, saya praktekkan ini. Makanya waktu saya kuliah di Surabaya, di kelas, saya tidak pernah dipanggil Robert. Mereka panggil aku Pak Gembala. Mahasiswa di kampus itu memanggil aku Pak Gembala. Katakan sama-sama Pak Gembala. Kok bisa dipanggil Bapak Gembala? Ya, karena aku baik. Kalau mahasiswa istirahat makan di warung, langsung saya datang tuh, saya bayar semua. Saya bilang sama yang punya warung, hitung semua. Katakan sama-sama hitung semua. Ayo hitung semua. Hitung semua, ku bayar. Iya. Nanti saya ikut nyuci piring. Bukan mau minta gratis loh ya. Supaya mahasiswa itu cepat masuk kampus. Sudah ku cuci piring, ku bayar lagi makannya. Sampai hari ini aku melakukan hal yang sama. Iya. Jadi nggak boleh pelit, ya. Harus memberi makan. Satu hari di Pematang Siantar, saya mau bayar beberapa meja itu, kopi. Siantar kan, aku menjadikan warung kopi itu jadi mimbar, di mana aku mendoakan orang di situ, bersaksi di situ. Jadi mimbarnya itu udah bukan lagi mimbar seperti ini. Karena ada orang-orang tidak datang ke gereja, tapi mereka ada di warung. Misalnya, Pak Robert doakanlah kami mau berangkat ke Jakarta besok. Kita doain. Doakanlah suami aku di luar negeri kerja di tambang. Oh kita doain. Jadi kita melepas orang dari warung itu. Lalu aku bayar. Waktu saya bayar, saya bilang, Pak, yang itu tolong dengan meja yang itu. Yang punya warung berkata, Pak jangan. Itu jangan dibayar, pelit itu Pak. Yang punya warung itu sudah hafal loh. Siapa yang senang membayar dan siapa yang pelit. Yang menyedihkan itu adalah yang mau saya bayar sebelah sana itu pendeta. Katakan pendeta. Loh aku yang mau bayar tapi pemilik warung keberatan. Saya bilang kenapa? Pelit itu Pak, pelit. Wow udah sampai tren begitu, viral saudara. Ya pendeta pelit itu dikenal di warung kopi. Kita berdoa, oh jemaat di sini nggak ada lah yang pelit-pelit itu ya kan. Jemaat di sini baik-baik. Ayo tepuk tangan yang meriah. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kita lanjut. Saudara-saudara perhatikan. Kadang-kadang ada orang datang di gereja. Mereka datang karena mereka berkata, saya ini mau jadi apa? Mau jadi apa sih?
saya mau dapat apa? Dan yang ketiga, enggak jadi apa-apa, enggak dapat apa-apa. 3 bagian ini seringkali ada di gereja. Kalau udah lama dia bergereja, maunya diangkat jadi pejabat gereja. PDP. Nanti ribut lah. Bapak kan sudah lama di gereja, kok enggak diangkat-angkat? Oke. Harus jadi apa-apa. Makanya sering bikin keributan. Ada lagi mau dapat apa? Di gereja-gereja tertentu saya menegur para diaken. Mereka diskusi. Udah 1 tahun kita melayani di gereja ini. Masa gereja nggak bisa kasih dasi? Cobalah melayani 1 tahun mintanya dasi. Saya bilang di Medan. Itu di Medan ada tempat jual dasi 3-10 ribu. Loh, kalau kita bergereja hanya mau minta dasi aja, memalukan. Atau cuek aja, nggak mikirin apa-apa, yang penting ibadah, pulang, seperti itu. Ini jadi masalah. Kalau Anda datang bergereja, nggak jadi apa-apa, nggak dapat apa-apa. Yang penting kita jumpa Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Bukan jadi apa. Dan bukan dapat apa. Buat kita yang penting kita jumpa Tuhan. Dapat Tuhan. Itu di atas segalanya. Di atas segalanya. Kalau kita nggak menjabat, apa yang kita kerjakan? Kerjakanlah lebih banyak. Yang penting kita berfungsi. Bukan menjabat. Kalau menjabat tidak berbuat apa-apa. Karena Tuhan akan membalaskan kepada orang yang berbuat apa-apa. Bukan menjabat apa-apa. Anda menjabat tapi nggak buat apa-apa. Tidak ada faedahnya. Kepada mereka yang berbuat sesuatu. Yang mengerjakan sesuatu. Tuhan akan membalaskan sesuai perbuatan mereka. Yang berikutnya. Yosua berkenan kepada Tuhan. Ayat 18. Pemimpin yang muda itu adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Jangan sampai nyodor-nyodorkan diri. Saya bisa kok. Di kelas mahasiswa di Medan saya beritahu mereka. Ayo mahasiswa, mata kuliah aku, saya bilang sama mereka. 2 kali saja masuk. Yang pertama, absen pertama. Tulis nomor induk, jurusan. Pertemuan 15 kali berikutnya, saya tanggung jawab. Tetapi, pertemuan terakhir yang kedua itu, Anda masuk, bikin laporan. Laporan selama pelayanan. Untuk mendapat nilai terbaik adalah seseorang mendoakan orang sakit, timpang berjalan, buta melihat, mati bangkit. Gue bilang langsung saya kasih nilai A. Bila perlu kita usulkan Anda jadi ketua sinode. Tetapi kalau Anda doakan orang sakit, mati, dan Anda berkata puji Tuhan, setelah kami doakan sudah sembuh total. Bohong kau itu. Kalau sembuh dia bisa bergerak, bisa berbuat. Bilang kalau sampai orang sakit, Pak 5 orang sakit ku doakan Pak. 5-5-nya mati. Bilang pecat kau dari sekolah ini. Harus dipilih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, pemimpin yang dipenuhi roh. Penuh roh itu adalah fondasi yang kuat. Waktu Daud mengalami masalah, dia berkata begini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu pertahanan terakhir. Waktu kita berdosa, bersalah, jangan sampai Tuhan
jauh dari kita dan meninggalkan kita. Salah bisa diampuni. Tapi kalau roh Allah itu enggak lagi bersama kita akan jadi daging yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam perjanjian baru, untuk pemimpin yang baru, mereka dicatatkan adalah penuh roh, penuh iman, penuh hikmat, dan terkenal baik. Katakan terkenal baik. Jadi pemimpin itu harus dikenal di masyarakat bahwa dia pemimpin yang baik. Oh, pemimpin gereja kami si A. Oh itu yang suka traktir itu ya. Oh itu pemimpin kita yang kalau ada orang sakit sering datang berkunjung. Oh itu ya yang kalau ada jalan rusak dia datang menolong orang untuk ngatur jalan. Loh bisa kan? Dikenal baik. Penuh iman. Dan nama baik itu biasanya melekat di hati masyarakat. Coba lihat kalau ada orang meninggal dan orang berduyun-duyun datang. Kenapa orang berduyun-duyun datang? Karena kebaikannya masih melekat pada orang yang mengenal dia. Tapi ada orang meninggal, hanya keluarganya yang datang di situ. Kenapa? Karena tidak dikenal di masyarakat. Oke, kita berdoa biarlah Bapak Ibu yang bersama kita di gereja ini adalah jemaat yang dikenan Tuhan. Sehingga waktu ada keperluan kepemimpinan, Tuhan akan berkata, ada di bangku tengah, ada di sisi kiri, angkatlah itu. Amin. Jadi gereja harus mempersiapkan generasi supaya bila diperlukan pemimpin-pemimpin, bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja. Tuhan akan berkata, di gereja Tamrin City ada anak muda yang cocok jadi pemimpin. Ternyata gereja udah siapkan mereka. Amin. Jadi gereja harus berpartisipasi untuk itu. Oke, kita lihat yang terakhir ya, peran Musa. Tuhan berkata, beri sebagian kewibawaanmu. Musa membagi dan memberi otoritas, kemudian dia impartasi dan kemudian dia mengurapi. Apa yang dia hidupi di-sharingkan kepada generasi yang berikutnya. Inilah peran kita, orang-orang tua yang dikasih Tuhan, mari persiapkan anak-anak kita untuk jadi pemimpin masa yang akan datang. Amin. Waktu saya mengajar sekolah minggu, itu sering saya tanya mereka, cita-citanya jadi apa? Jadi menteri, langsung saya doakan. Tuhan berkati calon menteri. Cita-citanya mau jadi apa? Presiden. Tuhan berkatilah anak-anak ini mau jadi presiden. Oh bisa terjadi. Jangan sampai karena anak tidak mampu, lalu kita cela mereka. Lihatlah, nggak akan naik kau. Karena anaknya nggak pandai, ibunya yang memastikan anaknya nggak naik kelas. Kujamin nggak naik kau. Mamanya yang menjamini. Harusnya mamanya berkata, nah percayalah Tuhan pasti bisa menolongmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa. Itu. Amin. Itu peran kita. Sehingga di rumah kita, walaupun ada anak-anak yang kemampuannya terbatas, tapi hatinya dan nalurinya bisa melampaui batas-batas. Dilema buat kita. Kadang-kadang orang tua menyekolahkan anak ke sekolah terbaik. Padahal anaknya nggak suka belajar, malas belajar, dipaksa belajar. Kalau anak kita punya tipe ini, jangan masukkan ke sekolah unggulan. Nanti orang tua stres. Masukkan dia ke impres. Iya, kalau ada SMP impres, masuk SMP impres. Kalau ada SMA impres, masuk SMA impres. Jadi orang tua nggak stres. Tapi jangan lupa, lulusan impres pun bisa jadi capres. Tepuk tangan. Nah.
peran kita di situ. Jangan sampai anak-anak itu, tidak berguna bapak ini. Jangan. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak, kalau papa mamanya enggak di rumah mereka senang. Hore! Mereka senang. Kenapa? Karena anak-anak tidak pernah terima yang baik. Maka mereka berkata, lebih bagus enggak ada mama papa. Kita berdoa, Anda harus menjadi papa yang disukai dan papa yang disayangi. Amin. Saya akan tutup. Putri saya sekarang kelas 3 SMP. Dia bercerita dengan seorang anak gadis di rumah kami. Dia bilang begini, nanti kalau aku menikah, aku mau menikah dengan laki-laki yang seperti ayahku. Gini-gini saudara, udah ada yang mengidolakan. Ya. Betul. Terima kasih untuk pemimpin di Batam dan jemaat di Batam. Karena ada kaitannya dengan cerita ini. Lalu anak gadis itu bertanya, kenapa harus nikah seperti bapakmu? Ayahku itu baik loh. Pernah loh katanya. Apa pernah gimana? Ayahku itu bawa coklat dari Batam 1 koper. Gara-gara coklat dari Batam ini aku jadi idola putriku. Terima kasih lah untuk pemimpin di Batam dan jemaat di Batam. Yang selalu memberi oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ini bukan mau nagih oleh-oleh ya, bukan ya. Jangan sampai nanti berlomba-lomba ngumpulin coklat. Nanti harus aku bayar sekilo lebih mahal lagi dari coklat itu. Ini hanya karena ada kisah yang dialami dari ayahnya. Kita berdoa, biarlah kita ada peran yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga kita menjadi ayah dan ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Mari beri tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, rabada-bada-bada. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu. Biarlah kami sadar bahwa untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Ajar kami bila terjadi pertukaran, bila terjadi pergeseran, bila terjadi pergantian pemimpin, apakah itu di gereja, di organisasi, di perusahaan, di mana kami bekerja. Ajar kami untuk legowo ya Tuhan. Ajar kami untuk rela dan tulus. Sehingga para pemimpin yang baru itu kami beri dukungan. Sehingga kami akan melihat di mana ada kebersamaan, di mana ada kesatuan. Kesanalah Tuhan membawa berkat, kehidupan bahkan selama-lamanya. Ini doa kami meteraikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan.